Halo teman-teman semua, selamat datang kembali. Pasti udah sering banget denger kan istilah hijrah sama hijab. Kayaknya udah familiar banget ya. Tapi, pernah kepikiran nggak sih kalau makna di baliknya itu mungkin jauh lebih dalam dari yang kita kira? Nah, kali ini kita mau coba bedah bareng-bareng lapisan-lapisan maknanya, melampaui sekedar apa yang kelihatan dari luar. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini ya. Kalau ada orang hijrah, yang paling kelihatan kan biasanya penampilannya ya, entah cara berpakaiannya, atau mungkin pergaulannya. Tapi, apa benar cuma itu aja? Apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam diri? Yuk kita selami bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita bahas dulu deh pemahaman yang paling umum, yang paling sering kita dengar soal hijrah di zaman sekarang. Jadi gini, di era sekarang nih, hijrah tuh sering banget dianggap kayak sebuah tren perubahan diri. Istilah ini sering dipakai buat ngegambarin seseorang yang pindah dari kondisi yang dianggap kurang baik jadi baik, atau dari yang udah baik jadi jauh lebih baik lagi. Nah, ini nih, kutipan ini pas banget ngegambarin persepsi yang umum itu, khususnya buat perempuan. Kata hijrah itu sering banget jadi identik sama satu hal, mulai pakai hijab. Seolah-olah itu jadi simbol utama perubahan menuju ketaatan. Tapi, emang sesimpel itu aja ya? Oke, kita udah lihat nih pandangan yang populer. Pertanyaannya, sekarang ada nggak sih cara pandang yang lebih dalam dari itu? Ternyata jawabannya ada. Dan kuncinya itu ada di gimana cara kita ngelihat ibadah itu sendiri. Ada dua cara, dua lensa yang beda banget buat memandang semua tindakan spiritual kita, termasuk hijrah dan hijab. Oke, yang pertama namanya ilmu kebaikan. Anggap aja ini kayak kurikulum TK-nya lah. Fokusnya itu semua yang kelihatan dari luar. Aturannya apa, pahalanya apa, dapat surga. Terus ada yang kedua, ilmu kebenaran. Nah, ini kurikulum lanjutannya. Levelnya udah beda. Fokusnya bukan lagi keluar, tapi ke dalam. Soal kemurnian niat kita, dan soal perjuangan kita buat ngendaliin ego atau nafsu. Biar lebih gampang ngertinya, kita pakai hijab sebagai contoh kasusnya ya, untuk memahami kerangka ilmu kebenaran ini. Ini bakal seru nih. Nah, sekarang kalau kita pakai kacamata ilmu kebenaran tadi, tujuan pakai hijab itu sebenarnya buat apa sih? Jawabannya, mungkin bakal bikin kaget. Tujuannya bukan buat pamer, bukan buat nunjukin ke semua orang kalau kita ini udah suci atau lebih baik dari yang lain. Tapi justru sebaliknya, ini tuh jadi titik di mana kesucian diri kita diuji. Jadi pakai hijab itu bukan garis finish, tapi justru garis start buat ujian spiritual yang sesungguhnya. Terus ujiannya apa aja sih? Utamanya ada dua ini. Ujian rasa suci, ini tuh pas kita mulai ngerasa lebih hebat, lebih bener, terus jadi gampang ngejudge orang lain yang nggak sama kayak kita. Dan ujian rasa minta puji ya, ini dorongan buat nyari-nyari validasi, pengen diakui, pengen dipuji orang lain karena perubahan kita. Nah, yang seru, ujiannya ini beda-beda loh, tergantung kita ada di mana. Misalnya, pakai hijab di Indonesia, di mana ini udah umum, mungkin ujiannya lebih ke rasa suci tadi. Tapi coba deh bayangin pakai hijab di tempat yang minoritas. Nah, ujiannya bisa jadi lebih ke rasa minta puji, karena kita kelihatan beda dan spesial. Oke, pertanyaannya sekarang gimana dong caranya biar kita bisa lulus dari ujian-ujian ini? Nah, ada sebuah metode praktis yang punya 3 langkah buat ngebantu kita. Yang pertama, kita harus sadar. Sadar kalau setiap pilihan kita itu pasti ada ujiannya. Sadar sama niat kita yang sebenarnya. Sadar sama bisikan-bisikan ego. Kedua, tabah. Kalau ada yang beda pendapat ya hadapi dengan tenang. Nggak usah pakai ego, nggak usah maksa-maksa orang lain harus sama kayak kita. Dan yang terakhir, sabar. Waktu kita ngerasa sakit hati atau ada konflik batin, jangan dihindari. Coba selidiki, kenapa ya gue ngerasa gini? Proses inilah yang ngebersihin niat kita sampai benar-benar murni karena Tuhan. Oke, kita udah ngebahas panjang lebar ya. Sekarang yuk kita tarik kesimpulannya. Apa sih hijrah yang sejati itu? Jadi hijrah sejati itu bukan cuma soal pindah tempat atau ganti penampilan luar aja. Bukan. Ini tuh migrasi batin, perjalanan dari dalam. Dari yang tadinya kita jadi budaknya ego, nurutin semua maunya nafsu, sampai akhirnya kita jadi tuannya. Kita yang ngendaliin ego, dari motivasi karena manusia menjadi motivasi cuma karena Tuhan. Nah, ini poin yang paling penting teman-teman. Kalau perubahan di luar nggak diiringi sama bersih-bersih di dalam hati, itu bisa jadi bumerang loh. Malah bisa bikin ego kita makin tebel, makin ngerasa paling suci, dan paling gampang ngejudge orang. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungin sama-sama. Apapun ibadah yang kita lakuin hari ini, entah itu yang kelihatan orang, atau yang cuma kita sama Tuhan yang tahu,
Coba deh tanya ke diri sendiri dalam-dalam. Ini semua sebetulnya untuk siapa? Terima kasih banyak udah nyimak.